Saya masih bersama politisi senior PDI Perjuangan Maijen Purnawirawan Sidarto Danusubroto. Ia saya undang karena Opa Darto, demikian ia dipanggil, menjadi penyampai pesan pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Karena tampak jelas Mbak Puan mengartikulasikan atau mengucapkan ulang apa yang dikatakan oleh Opa Darto ke Ibu Mega bahwa Pak Prabowo ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Opa Darto, kita bicara soal apa yang selalu disindir oleh PDIP tentang parcok, perannya partai coklat dalam pilpres dan pilkada. Tetapi sebenarnya soal penggunaan aparat ini bukan sesuatu yang baru. Dulu ketika tapi saya mau tanya dulu, soal parcok ini karena Bapak adalah purnawirawan polisi, apa tanggapan Pak Opa Darto? Sangat tidak baik. Aparat ikut serta dalam pemilu itu sangat tidak baik. Manggili kepala desa, korupsi 10.000 atau apa, dicari salahnya, hanya untuk milih A, milih B itu sangat tidak baik. Sangat tidak pantas dalam negara demokrasi. Sangat saya sesalkan bahwa partai coklat, kebetulan saya dari kepolisian, terlibat di dalam permainan politik itu tidak baik. Tidak sedikit kalangan yang mengatakan bahwa parcok dijadikan istilah karena PDIP tidak diuntungkan dalam kontestasi pemilu. 10 tahun PDIP dalam kekuasaan, ada sebutan NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ini juga mengacu kepada bagaimana polisi juga digunakan dalam praktek-praktek pemenangan pemilu. Hanya karena PDIP tidak diuntungkan, maka kali ini PDIP lebih bersuara keras. Dulu juga ada NKRI. Apakah Opa juga memiliki catatan kritis soal ini? Saya baru dengar ini ada Negara Kepolisian Republik Indonesia. Tapi bahwa penggunaan parcok dalam pemilihan itu hal yang tidak pantas, gitu ya. Sangat tidak pantas. Bahwa kepolisian di dalam suatu pemerintahan mempunyai peranan itu memang demikian, ya. Dalam negara demokrasi TNI itu tidak berperanan, ya. Beda dengan Orde Baru dulu. Tapi di dalam negara demokrasi, ya, aparat hukum memegang peranan, ya, kepolisian, kejaksaan, kehakiman itu memang demikian, ya. Ada legislatif, yudikatif, eksekutif, ya. Jadi menurut Opa ini jadi pelajaran buat semua nggak? Bahwa jangan ada siapapun, jangan lagi menggunakan aparat untuk pemenangan pemilu. Karena setiap orang akan bisa menjadi korbannya. Ya, tidak baik. Parcok itu sekarang menjadi omongan yang hari-hari kita dengar tidak elok, ya. Opa, karena sebentar lagi ada kongres, saya ingin mengulang lagi apa yang dikatakan oleh Bu Mega soal Ketua Umum PDIP. Ini kata Bu Mega. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Gile, mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo, gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila dah. Ada yang mau jadi ketum PDIP kata Bu Mega. Siapa? Ya, dari luar. I don't know. Tapi bahwa dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kalau toh ada dan bisa memenangkan itu adalah memang, ini namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi sampai sekarang saya belum melihat itu, tokoh itu muncul itu saya belum melihat. Tapi dalam wadah Partai Demokrasi, ya, itu semua possible. Opa telah menjadi ajudan Bung Karno. Opa mengikuti, sudah menjadi saksi hidup
pergantian presiden dari sang proklamator sampai presiden ke-7 dan kemudian sekarang Presiden Prabowo, melihat juga banyak drama pergantian kekuasaan. Apa pergulatan hati yang paling dalam untuk seorang Opa Darto? Bahwa kita memang belum siap meniru demokrasi barat itu, kita belum siap. Dan income per kapita kita masih di bawah $5.000. Itu kita terus terang belum siap untuk seperti demokrasi barat yang income per kapita mereka rata-rata di atas $80,000. Mereka tokoh itu dibiayai publik. Di sini tokoh itu membiayai publik. Saya kadang-kadang bisa mengerti bagaimana dulu Presiden Soekarno mengatakan demokrasi terpimpin, Pak Harto Pancasila, karena beliau-beliau melihat memang kita ini untuk menjadi demokrasi seperti demokrasi barat itu kita belum, kondisi ekonomi kita belum siap. Sehingga mudah sekali parsok dimainkan, uang dimainkan, itu hal yang memang tidak baik. Tapi dari drama pergantian kekuasaan, saya dengar Opa sering menggunakan bahasa Jawa, sing salah. Saleh. Ya, itu apakah juga menjadi salah satu catatan Opa Darto dalam setiap pergantian drama kekuasaan? Sing salah saleh, sing weweh, sing nyolongan bakal kelangan. Artinya apa itu, Opa? Yang salah akan kelihatan, yang memberi akan mendapat, yang mencuri akan kehilangan. Dan sebagai seorang saksi hidup dalam pergantian kekuasaan, itu pasti akan selalu terjadi. Akan terjadi. Di masa yang akan ditentukan. Ya. Opa Darto, terima kasih. Ya. Senang sekali bicara dengan Opa Darto. Berarti 89 tahun akan ada buku lagi. Ya, cukup ini dulu. Terima kasih Opa Darto. Ya. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.